Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir kembali di hari ini. Semoga semua aktivitas yang sudah kita lakukan menjadi aktivitas yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, episode kali ini para Sobat Wakaf kita akan ngobrol terkait tentang mengenali potensi diri kita, kemudian bagaimana cara kita bisa menumbuhkan ya di lingkungan kerja kita dan juga kreativitas di lingkungan kerja kita. Nah, apakah juga pernah berpikir para Sobat Wakaf ya, sudah bekerja keras tetapi hasilnya itu kurang maksimal ya, atau merasa sering berpindah-pindah arah karena belum yakin apa yang benar-benar cocok untuk diri kita. Nah, kali ini sudah bersama narasumber ada Pak Nur Hidayat, Esos MBA, beliau konsultan pengembangan potensi diri. Kita sapa dulu yang telah hadir di podcast Gerakan Wakaf Indonesia pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Nur. Sama-sama, terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk bisa mensosialisasikan mengenai setiap orang itu punya potensi diri yang luar biasa. Allah, luar biasa. Ini butuh untuk para Sobat Wakaf Pak Nur ya, sepertinya. Betul. Karena biasanya orang itu bingung ya, sebenarnya potensi dalam diri kita, dalam diri saya itu apa? Ada yang menyebutkan apakah kerja itu harus berdasarkan passion, ada juga yang harus mewajibkan berdasarkan passion, itu lebih bangga tentunya. Nah, sebenarnya kalau di sesi kali ini Pak Nur bisa dijelaskan kepada Sobat Wakaf pentingnya untuk mengenali potensi diri itu seperti apa? Betul. Ya memang setiap orang itu biasanya kan harusnya punya passion yang kata kuncinya adalah pada saat suatu saat kita melakukan sesuatu dan itu lupa waktu. Iya, wah. Nah kan gitu ya. Betul. Nah pada saat dia itu melakukan sesuatu dengan lupa waktu, berarti itu sebagai indikator bahwa itu adalah passionnya kita. Tapi itu seringkali disebut sebagai hobi. Nah, bedanya hobi dengan passion adalah kalau hobi itu kan belum tentu keterkaitan dengan produktivitas. Jadi oleh karena itu yang penting untuk kita ukur adalah bukan hanya passion, tapi juga harus diukur juga mengenai apakah dia itu melakukan sesuatu yang easy juga, gitu kan? Kemudian apakah dia itu melakukan sesuatu dengan enjoy tadi? Ya. Yang berikutnya adalah dia apakah menghasilkan sesuatu tuh dengan produk yang bagus banget gitu kan? Kemudian yang terakhir adalah nanti pada akhirnya adalah yang keempat. Jadi 4E nih. Easy, enjoy, excellent, sama earn. Produktif. Nah, pada saat kita menemukan 4E itu berarti kita sudah menemukan potensi diri kita yang sering disebut sebagai personal branding. Misalnya nih, setiap seseorang di personal branding sebagai orang yang istilahnya kalau sekarang di dalam media sosial itu adalah dia berjoget-joget gitu kan, misalnya joget-joget, berarti personal branding dia itu adalah menghibur orang. Nah, berarti dia akan memunculkan potensi dirinya dia secara maksimal dan menghasilkan istilahnya cuan lah atau produktivitas begitu. Nah itu yang sebenarnya kita ajak untuk semua orang, apakah sudah punya personal branding diri nggak? Sebenarnya saya itu kemana terutama untuk Sobat Wakaf yang masih dalam usia-usia yang awal. Tapi bukan berarti pada saat usia-usia yang sudah berusia matang, dewasa juga belum tentu juga sudah menemukan potensi dirinya, kan gitu. Makanya ada yang disebut dengan switching karir, berubah karir, kan gitu ya. Ada yang I don't like Monday, saya tidak suka setiap hari Senin, karena setiap hari Senin adalah sesuatu yang melakukan sesuatu yang penuh keterpaksaan. Artinya bahwa di dalam dirinya ada ketidakketerkaitan. Jadi artinya ada nggak nyambung antara yang dia lakukan dengan yang menjadi passionnya dia dan yang menjadi bakatnya dia. Seperti itu. Jadi salah satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Nur ya. Jadi kan sesuatu yang kita lakukan itu kalau lebih pasnya itu sesuai dengan minat dan bakat kita begitu. Betul. Tapi tadi ada hubungannya dengan personal branding Pak Nur. Personal branding itu apakah
dari nilai yang seadanya dari diri kita yang asli begitu Pak Nur, atau kita itu bisa mempersonalkan branding itu macam-macam. Misalkan memang saya kan belum kenal wakaf, tapi saya sudah personal branding kan di dalam mungkin akun Instagram itu sebagai sobat wakaf, ingin tahu tentang wakaf. Nah itu lebih pasnya gimana Pak Nur? Kan ada kan biasanya orang itu yang nggak suka makan, tapi kebetulan punya cuannya itu di makan-makan, akhirnya bikin akun yang suka makan gitu Pak. Nah itu yang pas itu gimana Pak? Jadi sebenarnya kalau menurut saya personal branding itu tidak bisa direkayasa atau dibuat-buat sebenarnya. Itu ukurannya satu aja, persepsi orang tentang kita. Apa yang kita lakukan setiap hari, yang berulang-ulang yang kita lakukan, yang kita ucapkan setiap hari, itulah yang akan menjadi personal brandingnya kita. Dan itu nggak bisa diatur-atur. Misalnya contoh, Pak Nur, setiap komponen yang disampaikan oleh Pak Nur selalu mengandung unsur memotivasi, menginspirasi orang. Betul. Berarti langsung atau tidak langsung mereka akan selalu mengatakan, Pak Nur kan motivator. Nah, gitu. Jadi personal branding itu sebenarnya muncul dengan secara spontan di dalam diri kita pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berulang-ulang dan disukai sama orang lain. Maka orang itu personal brandingnya bisa jadi personal branding itu bisa jadi harusnya kan positif, tapi ada personal branding yang istilahnya jelek misalnya kan gitu ya. Nah itu sulit untuk diubah lagi gitu kan. Jadi harus dilakukan sesuatu menyebabkan dia itu bisa personal brandingnya jauh lebih positif seperti itu. Oke, jadi apa yang ada di dalam diri kita, kemudian pengenalan orang terhadap diri kita, itu personal branding, Mbak. Itu kalau di ukuran di media sosial sebenarnya Mas Dhani itu kita bisa tahu apakah seberapa banyak yang menyukai dengan apa yang kita lakukan. Iya. Misalnya, misalnya sekarang dia itu misalnya personal brandingnya adalah memberi kiat-kiat, memberi teknik-teknik segala macam gitu kan tentang handphone misalnya gitu. Maka orang personal branding dia sebagai seorang yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Iya. Oh berarti dia itu punya bakat restoratif, jadi punya bakat di mana senang memperbaiki sesuatu. Iya. Maka orang lain akan menunggu-nunggu kapan konten dia akan bikin. Karena apa? Kalau nyari tentang misalnya sekarang tentang memperbaiki sesuatu, maka si A itu, si ini personal brandingnya tuh selalu ngomong tentang makanan, tentang apa gitu. Dan kalau ngomong makan, dia tuh kayak yang enak banget gitu misalnya kan gitu. Nah berarti personal branding itu adalah yang memang spontan dan itu juga tidak bisa dikontrol oleh kita. Gitu loh, seperti itu. Jadi yang akan menilai dan memberikan branding kepada diri kita adalah user, orang lain, seperti itu. Nah kemudian menjadi pertanyaan Pak Nur, tadi kan Pak Nur sudah menyebutkan terkait tentang bakat, minat, kemampuan, itu yang selaras. Nah gimana itu Pak Nur caranya Sobat Wakaf, termasuk cara saya sendiri, sebenarnya itu bakat saya, minat saya, kemampuan saya itu sudah selaras apa enggak sih Pak? Ya, tentunya ada tiga indikator yang akan kita lakukan. Ya tadi kan bakat, minat, sama kemampuan. Nah definisinya dulu yang kita harus definisikan. Jadi kalau bakat itu adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan dan memang dihasilkan secara alami sejak dia kecil sampai dengan besar, kan gitu ya. Nah itu kalau di dalam sebenarnya kan itu belum istilahnya masih abstrak. Karena kalau saya praktisi konsultan pengembangan potensi diri, untuk membakatkan itu saya mengklaster menjadi menggunakan bakat Gallup, lembaga Gallup internasional dari Clifton Strength. Jadi kekuatan Clifton Strength ada 34 bakat. Nah 34 bakat itu ada cara berpikirnya dia. Apakah dia berpikir otak kiri atau otak kanan? Apakah dia ilmuwan atau seniman? Nah kemudian dalam cara influencing, cara mempengaruhi, ada beberapa bakat yang menentukan, mempengaruhi dengan ketegasannya, mempengaruhi dengan cara bergaul dengan teman baru, mempengaruhi dengan komunikasi seperti Mas Dhani, gitu kan? Nah jadi banyak unsur-unsur bakat-bakat yang menunjukkan bahwa dia memang dominan influencing, gitu ya. Terus ada juga yang klaster kelompok bakat-bakat yang membangun
interaksi kerjasama dengan orang lain. Jadi dia jagonya itu membangun hubungan sama orang lain. Maka itu ada bakat developer misalnya, senang mendidik, mengedukasi orang. Ada bakat positivity di mana orang itu bersikap selalu positif, polos, lugu gitu. Ada juga orang yang senang membangun persahabatan. Ada yang interaksi sama orang lain itu secara spiritual. Jadi itu ada unsur-unsur bakat yang di kelompoknya relating. Dan terakhir ada juga namanya striving. Striving itu adalah gambarnya api semangat kerja. Jadi Mas Dhani semangat kerjanya tuh menggunakan bakat yang mana? Ada yang bakatnya senang bekerjanya dengan penuh ketelitian yang tinggi. Ada yang senang bekerjanya dengan disiplin yang tinggi. Ada yang bekerjanya senang dengan harus ada pedomannya dulu, ada SOP-nya dulu. Nah, jadi ada beberapa bakat dan itu adalah totalnya 34 bakat. Jadi saya akan petakan bakat itu menjadi apa yang cara berpikirnya, apakah dia tipe suka berpikir atau tidak, gitu kan? Berpikir otak kiri atau otak kanan, atau keseluruhannya. Lalu saya juga lihat influensinya, apakah dia tipe menginfluence atau tidak, apakah dia tipe berinteraksi kerja sama orang lain atau penyendiri. Kemudian apakah dia itu semangat kerjanya, apakah penuh keteraturan atau yang tidak suka dengan keteraturan. Nah itu akan saya rekomendasikan, oh berarti kamu tuh bagusnya personal branding kamu adalah ini. Dari situ tuh. Jadi saya bisa mengkelompokkan beberapa aktivitas-aktivitas dari bakat tersebut, yaitu ada headman, berarti pekerjaan yang bersifat mempengaruhi, seperti berjualan, bernegosiasi, berkomunikasi. Ada aktivitas penjualan yang bersifat seni, maka itu ada namanya tadi mengukur minatnya itu ada yang praktisi, ada yang pemikir, ada yang seniman, artistik, kemudian ada yang sosial, senang berinteraksi seperti misalnya wakaf, itu kan sosial. Kemudian ada yang enterprising, yaitu saling mempengaruhi gitu kan. Sama yang satu lagi terakhir adalah konvensional. Jadi konvensional itu adalah pekerjaan yang bersifat kayak administrasi, menata sesuatu gitu. Nah kayak gitu. Jadi ada pertama berarti pengelompokan bakat tadi ya Pak Nur ya, dengan cara berbagai macam hal tadi, sukanya mempengaruhi orang atau sukanya juga bekerja sesuai SOP, atau juga ada orang juga yang nggak suka diatur ya Pak ya, nggak suka ikut orang, pengennya kerja sendiri. Ada juga orang yang seperti Mbak Nia ini, Mbak Nia ini nggak suka kumpul sama teman-teman yang lain Pak. Jadi introvert ya Pak gitu ya. Bisa jadi berarti kan nanti akan kita ukur misalnya apakah senang punya sahabat nggak. Kalau punya sahabat berarti relatornya tinggi, tapi kalau nggak punya sahabat berarti relatornya rendah, gitu kan? Nanti cara berpikirnya akan dilihat. Jadi misalnya apakah dia itu tipe berpikirnya banyak nggak, atau ada orang yang tidak suka berpikir, jadi semuanya warnanya tuh nggak kuat semuanya. Yang thinkingnya tuh berarti dia tuh praktisi. Jadi kalau diajak ngomong, jadi dengan bakat itu kita jadi tahu nih. Misalnya sekarang ada salah satu bakat dari otak kanan adalah ideation atau kreativitas. Jadi dengan begitu, kalau dalam sebuah pekerjaan, kalau orang itu diketahui punya ideation kuat, dia minta ide ke dia karena dia selalu berlimpah ide-idenya. Tapi kalau ideation-nya rendah, maka dia akan otomatis disuruh dikasih ide itu, susahnya bukan main. Bener. Jadi kita menggunakan orang berdasarkan potensi bakat yang kuatnya dari dirinya itu. Jadi kita maksimal. Betul, berarti yang pertama itu tadi mengenalkan bakat ya Pak Nur ya? Nah setelah tahu misalkan bakatnya saya seperti ini, atau bakatnya Mbak Nia seperti ini, atau bakatnya Sobat Wakaf itu begini, itu langkah selanjutnya apa lagi Pak? Langkah selanjutnya adalah saya akan matchingkan dengan minatnya. Nah minat itu ada hubungannya dengan sesuatu yang memang disukai, gitu loh. Nah itu tadi yang saya sampaikan menggunakan, kalau saya mengukurnya pakai skala Riasek. Jadi Riasek itu adalah minatnya dia itu apakah dalam hal-hal yang bersifat aktivitas produksi atau bukan, gitu kan. Lalu minatnya yang kedua adalah apakah dia itu senang melakukan investigatif, jadi meneliti, kemudian menganalisa, dosen gitu kan? Nah misalnya dosen, peneliti, gitu kan.
Tadi malam saya baru bicara dengan anak saya yang sekarang tadi malam persis saya lagi ngebahas ini. Jadi ternyata anak saya itu ternyata di bidang investigatif, sehingga dia tuh mencari sekarang mau kerjanya tuh kemana. Akhirnya dia tuh spontannya tuh apa? Menjadi peneliti. Harus ngambil kuliah S3 lagi karena harus meneliti sesuatu gitu kan. Dia punya bakat thinking, otak kirinya kuat gitu kan, ada inputnya, senang ngumpulin data, kemudian dia senang pembelajar yang tinggi, analisanya kuat dan lain-lain gitu loh. Nah jadi dicek investigatifnya gimana, lalu apakah dia juga enjoy di bidang otak kanan yaitu artistik, jadi senang sesuatu ngedesain, melukis gitu kan, atau bernyanyi dan lain-lain. Nah kemudian di sosial, apakah dia berminat di sosial atau tidak? Nah nanti saya di minat itu akan diklaster menjadi hanya 2 huruf yang dominan saja. Dari Riasek tadi, apakah dia adalah IS, ataukah dia adalah ESA, atau RI, atau RC, jadi semuanya itu akan ada saya klasterkan, jadi itu akan menentukan dan saya matchingkan antara bakat dengan minatnya, gitu loh. Yang matching di bakat dan minat itulah yang jadi personal brandingnya dia. Berarti gitu. Biasanya kalau ada bakatnya seperti ini, kadang itu nggak sosial media juga itu ada. Bisa jadi, misalnya gini, kamu tuh sebenarnya bagus loh di psikologi. Tapi saya nggak suka psikologi. Gitu lah. Nah itu di dalam asesmen saya bisa ketahuan di warna abu-abu. Jadi dia itu bukan warna merah, bukan warna kuning pada minatnya, yaitu dia lebih warnanya abu-abu atau hitam. Begitu berarti dia tidak berminat. Padahal di dalam gambar bakatnya dia warnanya merah atau kuning. Tapi di gambar minatnya dia warnanya abu-abu atau hitam. Berarti saya akan tanya ke dia. Saya lihat dari hasil asesmen kamu, kamu itu berbakat loh di bidang psikologi, gitu kan? Tapi saya lihat di warnanya di bagian luarnya itu abu-abu. Boleh saya dapat cerita nggak? Kamu tidak berminat untuk di psikologi? Iya. Banyak juga yang misalnya sekarang gini, dia berbakat di penjualan, berbakat di selling, tetapi pada saat dilihat di minatnya, dia tidak berminat di selling. Jadi kalau begitu kan berarti tidak matching. Kalau tidak matching, ya tentunya nggak ada gunanya punya bakat yang sehebat apapun kalau dia tidak minati atau tidak mau melakukan itu. Kan seperti itu. Berarti kan seseorang itu harus melewati tes tadi, Pak Nur ya, untuk bisa menjadikan kemampuan hati yang luar biasa. Dengan cara mudahnya. Jadi itu adalah jalan pintas supaya kita langsung bisa menemukan potensi diri kita dengan cara mudah, yaitu dengan melakukan asesmen. Betul. Karena kan jangan sampai tadi kan Pak Nur menyatakan ada itu yang minatnya A tapi ternyata bakatnya di B. Nah, yang bagus itu minatnya A, bakatnya juga A, Pak Nur. Betul. Nah, yang menjadi persoalan ketika Sobat Wakaf atau saya sendiri itu tahunya bakat minat selaras itu ketika usia sudah 40 tahun. Nah itu apa nggak rugi Pak Nur perjalanan selama umur 1 sampai 40 tahun, tetapi kemampuan kita nggak bisa maksimal di bidang itu? Satu, itu jadi indikator kenapa 90% orang itu salah jurusan kuliah. Jadi sekarang ini risetnya mengatakan bahwa 89% orang itu salah jurusan, berarti pada saat dia masuk kuliah, dia belum mengetahui potensi minat dan bakatnya dia di mana. Akhirnya dia masuk kuliah asal masuk kuliah. Pada saat karir bisa jadi dia tetap bekerja berdasarkan seolah-olah studinya itu, tapi jadi tidak enjoy. Di tengah usia 40 tahun mulailah dia gelisah kan gitu loh. Burn out. Jadi dia udah capek, udah lelah, mengeluh dan lain-lain. Dan itu secara alami itu biasanya akan menunjukkan di kinerjanya. Jadi kinerjanya jadi tidak baik. Akhirnya dia akan switching karirnya. Jadi tidak ada salahnya untuk switching karir dalam kapanpun, karena kan sejauh hidup ini kita masih bisa bernafas, ya berarti itu ada kesempatan untuk kita memuliakan yang sudah Allah ciptakan untuk diri kita. Bahwa Allah tuh, masa kita ragu bahwa
Allah itu menciptakan kita menjadi hebat. Iya. Sekarang kita belum hebat juga sampai dengan sekarang. Berarti ada sesuatu yang salah. Oh, bakat saya memang belum di situ. Atau apakah saya belum matching dengan minat saya pada saat itu? Gitu. Tapi seperti saya, ada akalanya orang itu secara alami itu kayak ngalir ke dalam bakat dan minatnya. Gimana itu Pak Nur? Ya seperti misalnya saya dulu, sebenarnya kan saya baru asesmen tahu talent mapping ini bahwa saya berbakat di dalam dunia edukasi, dalam pelatihan itu atau psikologi. Itu kan sebenarnya saya baru ketahuan di umur 50 tahunan sebenarnya. Masya Allah. Tapi saya masuk ke karirnya sejak awal itu saya suka banget membaca buku psikologi. Tapi saya tidak sadari itu bahwa saya cuma suka aja membaca psikologi begitu. Tapi saya masuk kuliahnya di negara seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya saya ngelamar kerjanya kemana? Saya minta ada yang jadi trainer nggak? Ada nggak bisa ngelamar jadi trainer? Jadi saya tuh masuknya untuk jadi trainer. Sampai saya ambil S2 di bidang kepelatihan supaya saya mencapai cita-cita saya. Dan ternyata di umur 50 tahun saya di assessment talent mapping, saya itu memang personal branding saya trainer. Jadi kan berarti secara alami bakat itu mengantarkan kita kepada apa yang menjadi bakatnya kita. Yang menjadi potensi diri kita itu sebenarnya alami. Cuman kadang-kala dorongan penghasilan kan gitu ya. Benar. Dorongan penghasilan menyebabkan dia itu sejak awal sudah jadi salah. Betul. Saya sebenarnya aslinya tuh seneng aja. Tapi pekerjaan saya itu di administrasi gitu loh. Gajinya besar juga Pak Nur. Gajinya besar, mau nggak mau ya udah dijalani karena kalau enggak nanti saya nggak punya penghasilan. Jadi itu sampai kapan? Karena ini bahayanya Mas. Kalau seandainya kita tidak mengikuti alur bakat kita dan minat kita, maka pada suatu saat kita akan burn out, stres masuk ke kesehatan. RSC, maksudnya stres. Masuk ke stres, masuk ke kesehatan, dan itu akan menyebabkan situasi yang kurang lebih baik, kan gitu ya, seperti itu. Kalau secara perusahaan pun, akhirnya dia akan di-lay off karena dilihat oleh orang lain kinerja dia tidak cukup baik. Aslinya apa? Karena dia tidak berbakat. Satu contoh lagi Mas tadi. Ada orang yang bekerjanya di di customer service. Tapi juteknya Bang. Jutek banget di customer service itu. Lalu perusahaan langsung memberi pelatihan dia untuk supaya punya customer service yang bagus. Tapi tetap tidak berubah juteknya. Kenapa? Karena di bakatnya dia bukan customer service. Dia punya bakat komen kuat. Bakat komen kuat itu jadinya galak. Dia nggak punya bakat belief. Yang bakat belief itu adalah senang melayani orang lain, senang menolong orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita itu salah bakat ya Pak Nur ya. Betul. Apalagi di usia-usia yang sudah mungkin sudah 40-an, 50-an. Jadi Pak Nur tadi perjalanannya itu justru memberikan pengertian kepada kita semua agar bisa mencari bakatnya itu yang sesuai, kemampuan juga yang sesuai. Karena ada banyak memang Pak Nur ya, ketika seseorang itu atau sobat wakaf yang saat ini, habis ini kan mau masuk kuliah ini Pak Nur ya. Kadang disuruh orang tua untuk masuk jurusan ini, kamu harus masuk jurusan kedokteran, kamu harus masuk jurusan ekonomi Islam misalkan. Tapi sebenarnya dia itu nggak minat Pak Nur. Mungkin karena profesi orang tuanya menunjukkan ke arah yang sana. Ada juga yang ikut-ikutan teman, misalkan, wah kamu jurusan apa? Aku ikut kamu kayaknya bagus ini. Nah itu kebanyakan itu ada pengaruh dari ada orang tua yang punya misi. Jadi kalau karena orang tuanya dokter, dia pengen anaknya jadi dokter juga. Melanjutkan. Dan itu seringkali pada saat praktek saya itu saya akan bawa orang tua dan anaknya itu hadir di tempat itu. Karena supaya bisa menetralisir keributan yang mereka alami. Karena itu yang terjadi seringkali membawa keributan itu. Jadi si orang tua pengennya dia jadi apa, kemudian si anaknya juga pengen jurusannya yang apa lagi. Ya, Sobat Wakaf, akhirnya kita tahu ya bagaimana cara bisa diri kita ini mengenali bakat dan juga minat ini sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan akhirnya kalau sesuai hal itu linier semuanya, bisa nanti akan menimbulkan potensi kehebatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya Pak Nur, kapan sih sebenarnya waktu yang pas untuk Sobat Wakaf, untuk kita semua mengenali bakat dan minat itu agar tidak terlambat? Oke.
Jadi kalau sekarang kita ingin tahu kapan sebaiknya kita melakukan assessment talent mapping, pertama adalah pada saat kita memasuki jenjang kuliah. Untuk anak-anak untuk masuk jenjang kuliah, jangan sampai salah jurusan, gitu kan? Karena 89% orang salah jurusan, jangan sampai anak kita juga salah jurusan. Kan gitu ya. Nah, setelah itu, kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang akan memasuki jenjang karir. Jadi bisa jadi jurusannya udah salah, tapi juga jangan sampai juga salah di karirnya. Okay. Nah, di assessment talent mapping pada saat dia memasuki jenjang karir pertama kali. Nah, kapan lagi yang membutuhkan untuk assessment talent mapping atau memenuhi jurusan potensi dirinya? Buat mama, ibu-ibu yang ingin menjalankan usaha, apalagi sekarang ini kan banyak sekali usaha-usaha yang seperti kayak online, media sosial dan lain-lain. Jadi saya bisa merekomendasikan sebenarnya jurusan usaha apa yang memang lu banget gitu loh, gue banget tuh apa, gitu kan, seperti itu. Termasuk orang-orang yang di usia-usia medium yang dia itu ingin switching dan resign, kemudian mau hijrah, mau usaha, jangan sampai nih modalnya yang sudah gede itu jadi hilang karena tidak memilih usaha yang tepat, gitu kan? Atau yang satu lagi yaitu switching karir. Satu lagi sebenarnya, Mas Dhani, saya juga sering kali melakukan assessment untuk pasangan. Oh, yang akan menikah? Tidak, jadi banyak ada pasangan yang bertengkar. Karena ada ketidakpahaman tentang personality dan setiap karakteristik diri dari setiap pasangan. Jadi terutama bagi mereka yang melakukan usaha bersama. Nah, di situ saya coba mematchingkan. Jadi memberikan pemahaman kepada pasangannya masing-masing. Saya baca si istrinya, si istrinya juga dengar si suami sifatnya begini, si istri sifatnya begini, yang satu senang acak-acak, yang senang ngatur-ngatur, gitu kan? Nah, itu juga bisa digunakan menggunakan assessment talent mapping. Baik, Sobat Wakaf, ini nggak terasa Pak Nur ya, kita sudah ngobrol dan tentang bakat dan juga minat yang harus kita kenali potensinya. Insya Allah ada sesi kedua nanti Pak Nur, karena kita nggak cukup waktu untuk podcastnya, agar para Sobat Wakaf juga nanti bisa mengikuti dan terus memantau dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hidayat. Nah, terakhir Pak Nur, terkait tentang kesimpulannya, bagaimana seseorang bisa mengenali potensi dirinya dan bisa menumbuhkan potensi yang luar biasa. Ya, terima kasih. Yang penting begini, jangan terlambat, lakukan sesuatu, temukan dirinya. Assessment itu adalah salah satu cara saja. Tapi yang paling penting adalah pahami diri kita bahwa sebenarnya tidak boleh kita melakukan sesuatu yang itu terpaksa. Segala sesuatu harus enjoy, mengalir, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang produktif, dan pasti impian setiap orang adalah sukses dalam hidup dan pekerjaan. Gitu. Jadi temukan sejak awal. Itu kan, pahami sejak awal. Kalau mau shortcut jalan pintas, saya ada assessment-nya. Jadi ada assessment-nya, ada assessment yang lengkap, ada assessment yang mulai dari minatnya dulu, kemudian saya mengassessment dengan bakatnya, atau langsung dengan sekaligus dengan kemampuan. Seperti itu. Lebih baik berarti assessment Pak Nur ya. Karena kan kalau mengenali sendiri kan akhirnya lama, butuh waktu lama. Perlu perenungan. Coba, kemudian enggak. Baik. Adakah akun TikTok media sosial Pak Nur yang nanti bisa dikunjungi oleh para Sobat Wakaf? Ya, saya ada akun TikToknya adalah Nur Hidayat Rahma 3. RACH MA 3. Oh, pakai CH. Cari aja Coach Nurhi. Oh, Coach Nurhi. Ya, Coach Nurhi. NURHI ya Pak Nur. Ya, COACH NURHI. Ya. Silakan dicari Sobat Wakaf di TikTok ya. Ada @ Coach Nurhi. Kemudian Coach Nurhi 3. Itu akunnya adalah @Nurhidayat Rachma. @Nurhidayat Rachma 3. Ya, nama akunnya adalah kalau dicari Coach Nurhi. Coach Nurhi. Lebih mudah sih Coach Nurhi saja Pak. Ya, betul. Nanti insya Allah akan ketemu.
Itu sama juga Instagramnya Pak Nur? Instagramnya ada Nur Hidayat Rahman. Nur Hidayat Rahman. Ya, Nur Hidayat Rahman. Oke, kemudian YouTube ada Pak Nur? YouTube saya belum kembangkan. Gitu. Nanti ke depannya itu saya ingin mengembangkan ke arah YouTube untuk lebih kepada edukasi. Wah, ini bisa kolaborasi nanti Pak Nur sama gerakan wakaf ini. Para sobat wakaf. Baik, terima kasih Pak Nur. Semoga sehat walafiat selalu, Pak Nur ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan part yang kedua terkait tentang mengenal potensi diri, dan silakan berkomentar para sobat wakaf pertanyaan terkait potensi diri, pengenalan diri. Silakan komentar. Nanti komentarnya bisa kita bahas pertanyaan-pertanyaannya pada sesi yang akan datang. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Pak Nur Hidayat, Esos, MBA, para sobat wakaf, beliau konsultan pengembangan potensi diri. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, dan juga di-share terkait tentang kenali dirimu, tumbuhkan potensimu. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya Dani Rohmati juga mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.